Perkenalkan, nama saya Himatul Jakiyah dari Program Studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTML dasar. Pertama, masuk ke dokumen, kita klik New Folder dan beri nama folder tersebut sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan. Bukalah aplikasi Text Editor Sublime Text 3, kemudian pelajari halaman kerja dari text editor tersebut. Silahkan ketik skrip sebagai berikut. Kemudian save pada folder yang sudah dibuat sebelumnya. Simpan dengan nama file index.html. Secara otomatis, maka keterangan format file akan berubah menjadi HTML, serta terjadi perubahan warna dari skrip yang ditulis. Silahkan buka folder tempat menyimpan file tersebut, kemudian buka dengan browser yang sudah dipilih. Browser akan menampilkan skrip yang telah ditulis tadi. Membuat HTML dengan struktur dasar. Pertama, kita akan membuat sebuah judul dan satu paragraf. Perlu diketahui bahwa struktur dasar web HTML adalah HTML, head, title, body. Setelah mengisi tag title sebagai sebuah judul di web dan body sebagai isian pada paragraf, simpan file tersebut dalam format HTML. Setelah tersimpan, kemudian kita buka file dengan menggunakan browser atau Chrome. Selanjutnya, membuat sebuah tag paragraf. Tag yang digunakan adalah ini sebagai pembukaan dan yang satunya lagi sebagai penutup. Tentukan titel dari HTML dan ketik satu paragraf bebas.
Setelah diisi, maka save file tersebut dengan format HTML dan bisa langsung buka hasil save file tersebut. Tampilan pertama masih terlihat berantakan tanpa ditambahnya atribut alik. Tambahan satu paragraf lagi bebas dan isi atribut alik pada ini. Save hasil tersebut dan buka kembali browser sebelumnya dan kita refresh dengan klik F5. Terlihat berbeda kerapihannya ya, dengan kita menambahkan atribut elegant, justify yang artinya rata kanan dan rata kiri. Kita coba tambahkan satu paragraf dengan atribut yang berbeda, yaitu elegant center. Save lagi hasil penambahan paragraf tersebut dan refresh pada browser dan lihat hasilnya pada paragraf ketiga dengan atribut align center. Paragraf tersebut menjadi di tengah. Setelah memahami pembuatan tag paragraf, kita pelajari materi selanjutnya yaitu tag heading. Kita beri contoh dengan titel Hello Tugas dan heading pertama kita isi dengan algoritma. Setelah selesai, kita save file tersebut dengan nama bebas dan format file HTML. Setelah di-save, kita buka file tersebut. Untuk melihat perbedaan setiap heading, kita coba menambahkan beberapa heading seperti berikut. Jangan lupa untuk di-save dan kita lihat lagi perubahan dan perbedaan dari setiap heading pada browser dengan menekan F5 atau refresh.
Setelah melihat perubahannya, kita coba tambahkan dengan materi tag paragraf sebelumnya. Setelah selesai save file tersebut dan refresh kembali pada browser. Setelah kita menguasai, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tag list atau dengan tag UL atau OL. Dan untuk isi list menggunakan tag li. Pertama, kita buat file baru dan kita isi dengan unordered list URL. Setelah kita selesai save file tersebut dengan format HTML, lalu kita buka file tersebut. Kita bedakan ordered list OL dengan menambahkan beberapa list lagi. Save hasil penambahan tersebut dan buka kembali browsernya dan refresh. Lihat perbedaan antara unordered UL dan ordered OL. Selanjutnya kita beri sebuah tipe ordered pada OL seperti berikut. Save dan lihat kembali pada browser. Dengan merefresh terlihat perubahan dari jenis ordered yang sebelumnya angka biasa dan menjadi angka Romawi ya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu membuat hyperlink atau menyediakan sebuah jalan untuk berpindah antara tab halaman atau ke halaman lain.
Pertama, kita buat heading sederhana dengan berpindah halaman ke tag heading materi sebelumnya. Kita buka teks editor baru, kemudian save file tersebut dengan format HTML. Dan kita ketikkan HTML dan akan otomatis menampilkan struktur dasar HTML. Langsung isi saja title dan isi hyperlink pada body dengan tag ref, yaitu tujuan perpindahan ya. Jangan lupa untuk save kembali dengan klik Ctrl+S dan buka file tersebut. Perpindahan pertama merupakan perpindahan internal dengan menyimpan file text editor pada satu folder. Untuk selanjutnya, kita coba memindahkan secara eksternal dengan berpindah ke salah satu halaman web Poltekkes. Setelah diisi dengan alamat web, kita save dan buka kembali browser dan refresh. Maka akan tersedia jalan untuk berpindah ke halaman web Poltekkes. Materi selanjutnya, kita membuat sebuah tag image. Nama file gambar yang akan kita tampilkan di halaman tag image. Buka teks editor baru dan buat satu file baru dengan nama bebas dan format HTML. Pertama, kita membuka sebuah gambar yang ada di halaman web dari luar atau mencari di internet dengan menyalin link gambar tersebut. Save jika sudah terisi dan jalankan browser. Maka akan langsung tampil gambar tersebut. Kedua, kita akan menambahkan file image dari sumber internal, tetapi pindahkan terlebih dahulu gambar yang akan kita tampilkan ke folder tempat penyimpanan teks editor ini. Lalu salin nama file gambar dan tambahkan dengan format gambar PNG. Setelah selesai save dan buka kembali browser dan refresh. Maka akan tampil kedua image tersebut meskipun berbeda
sumber pengambilannya, tetapi dalam ukuran masih belum diatur. Kita atur ukurannya dengan menambahkan ukuran lebar width atau tinggi height. Kita coba samakan lebar kedua gambar dengan menambahkan width pada tag image dengan ukuran px atau pixel. Setelah selesai menambahkan, lalu save dan buka kembali halaman browsernya, dan kita refresh, akan terlihat kesamaan pada ukuran lebar karena kita menambahkan ukuran yang sama. Kita buka text editor yang baru, kemudian simpan dengan format HTML, kemudian isi script seperti di bawah ini. Save, dan kemudian jalankan filter tersebut di browser. Untuk mengisi tabel tersebut, maka kita akan menggunakan atribut body, td, dan tr. Lanjutkan pembuatan script dengan menambahkan script berikut setelah head. Untuk mengisi tabel tersebut, maka kita akan menggunakan atribut body. Jadi, tr, lanjutkan pembuatan script dengan menambahkan script berikut setelah head. Save hasil penambahan dan lihat hasilnya dengan refresh di browser. Setelah berhasil, kita lanjutkan dengan menambahkan beberapa nomor dan nama seperti berikut.
Belum selesai kita membuat sebuah tabel, karena garis yang membatasi antara kolom dan baris belum dibuat, yaitu dengan cara menambahkan border atau garis pada tabel. Kita coba menggunakan dengan dua border. Save dan lihat kembali pada halaman browser dan refresh, maka akan nampak garis pembatas setiap kolom dan barisnya. Setelah selesai, kita beri sedikit gaya dengan menambahkan style, dengan menambahkan warna background dan color sebagai warna font atau tulisan. Setelah selesai, save kembali dan refresh pada browser. Maka akan nampak pada baris pertama dengan warna background kuning dan warna font hitam. Setelah menggabungkan dua kolom pertama dan dua kolom selanjutnya, kita save dan refresh kembali pada browser. Selanjutnya, kita coba menyatukan beberapa baris. Kita buat tabel baru dengan menyatukan dua baris pada baris nama pemilik. Untuk script seperti di bawah ini.
Buka teks editor baru dan save dengan format HTML. Lalu ketikkan script seperti di bawah ini.
Jika sudah selesai mengisi skrip, maka jalankan file tersebut pada browser. Setelah terbuka namun ada yang masih kurang enak dilihat, kita pindahkan tanggal lahir ke bawah nama dengan cara menambahkan BR di bawah input pada skrip nama. Artinya kita memindahkan input tanggal lahir ke baris selanjutnya atau baris kedua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini.